Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Sandra. Jadi hari ini aku mau bahas tentang dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian siapin kalau kalian mau kuliah di luar negeri maupun mau daftar beasiswa ke luar negeri. Jadi dokumen yang perlu disiapin yang pertama adalah sertifikat bahasa, tentunya sertifikat bahasa Inggris maupun sertifikat bahasa lain. Maksudnya di sini kalau misalkan kalian mau kuliah di Jerman gitu mungkin dibutuhkan sertifikat bahasa Jerman, itu perlu disiapkan. Dan biasanya kalau untuk sertifikat bahasanya itu minimal B2 ya, kayak bahasa Jerman maupun Spanyol maupun Italia. Cuman nggak semua universitas minta itu dan nggak semua beasiswa minta itu, nggak semua, jadi dia dulu. Nah untuk yang bahasa Inggris itu kalian bisa pakai sertifikat TOEIC, TOEFL sama IELTS. Kebetulan aku pernahnya TOEFL sama IELTS. Jadi bedanya TOEFL sama IELTS itu di tesnya caranya beda, harganya beda, dan juga ininya apa bahasa Inggrisnya beda. Kalau untuk TOEFL yang TOEFL itu bahasa Inggrisnya lebih ke Amerika, kalau yang IELTS itu lebih ke Inggris. Inggrisnya England, Inggris, British gitu. Nah, untuk skor, kalau yang bahasa Inggris ini, sertifikat bahasa Inggris ini, kalau mau aman ya minimal IELTS kalian itu 6,5 dan TOEFL kalian di atas 550. Itu biasanya kalian udah bisa daftar ke negara-negara mana aja gitu. Tapi kalau di bawah itu kalian masih bisa daftar ke negara-negara yang memang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Biasanya mereka standarnya lebih rendah. Kalau misalkan kalian ke sini ke Eropa, biasanya masih bisa kalian daftar dengan minimal IELTS 6 kayak gitu, atau TOEFL di bawah 550 masih bisa. Kayak di kampusku di Italia masih bisa pakai IELTS 6, dan temanku kemarin 530 juga masih diterima. Atau kalau di Asia, beberapa negara di Asia juga mereka masih menerima, kayak di Taiwan gitu aku pernah baca mereka masih menerima TOEFL 500 berapa, 525 atau 500-an. Kemarin aku juga lihat yang di Timur Tengah itu kemarin syaratnya 500 buat TOEFL-nya, IELTS-nya 6 gitu. Jadi kalian lihat, sesuaikan kira-kira kemampuannya kalian di mana dan mau ke negara mana, itu sesuaikan. Tapi kalau memang, kalau aku sih lebih prefer ke IELTS karena menurutku IELTS lebih ke ini ya, lebih bisa dipakai kemana aja. Soalnya ini contohnya kalau misalnya kalian mau ke Australia, biasanya mereka bisa nerima sertifikat TOEFL-nya kalian, tapi nanti akhirnya kalian diminta buat tes IELTS lagi. Jadi menurutku mending pakai IELTS kalian. Cuma itu terserah sih kalian sukanya yang mana gitu. Terus setelah sertifikat bahasa, dokumen yang perlu kalian siapkan itu adalah ijazah sama transkrip nilai. Nah, untuk ijazah sama transkrip nilai itu tentunya dalam bahasa Inggris ya. Kalau misal, jadi kalian lihat punya kalian udah bahasa Inggris apa belum. Kalau punya aku kemarin alhamdulillah udah pakai bahasa Inggris, jadi udah nggak perlu ditranslitkan lagi, udah ada dari kampusnya. Nah kalau belum ya ditranslatin ke penerjemahan tersumpah. Dan kadang uh, beberapa negara itu minta sertifikatnya kalian itu ditranslatin ke negaranya kalian. Seperti aku kemarin, karena aku di Italia dan mereka punya bahasa sendiri, punya bahasa Italia, jadi dokumenku semuanya ditranslate ke bahasa Italia gitu. Selain itu yang nomor 3 yang perlu kalian siapkan adalah motivation letter. Jadi pas waktu kalian mau daftar itu biasanya diminta motivation letternya. Karena namanya motivation letter, jadi tentu isinya tentang motivasi kalian, kenapa mau sekolah di situ atau kenapa mau dapat beasiswa itu, dan kenapa harus kalian yang diterima bukan yang lainnya. Nah gitu juga biasanya di motivation letter itu diisi tentang kayak visi misi kalian itu kayak apa, dan kedepannya setelah kalian dapat beasiswa maupun kuliah di situ kalian mau ngapain gitu, ilmu kalian mau digunakan untuk apa. Nah, dan pas waktu ada di ngisi apa, bikin motivation letter itu, kalau bisa kalian harus lihat dulu kayak beasiswanya atau kampusnya itu visi misinya apa sih
Nah, kalian sesuaiin motivasi kalian dan dengan si calon penerima itu itu maksudnya calon penerima bekasmu gitu loh. Jadi biar biar sinkron, biar bisa kalian yang dipilih. Riset dulu gitu. Terus setelah motivation letter, kalian juga harus punya CV tentunya. Nah, CV itu kalian bisa bikin CV sendiri, atau beberapa negara dan beberapa universitas dan juga beasiswa itu mereka udah menyediakan format CV-nya yang kalian tinggal isi aja. Kayak kalau di Eropa biasanya Eropa itu punya European CV. Terus selanjutnya, oh ya, di CV itu sebisa mungkin kalian banyakin informasi tentang pendidikan kalian dan akademisi kalian sama prestasi akademik lah, karena memang kalian tujuannya mau kuliah ya gitu. Organisasi bagus sih, kayak pengalaman organisasi, pengalaman kerja itu juga bagus. Sesuaikan aja sama beasiswanya, biasanya syarat beasiswanya itu apa, jadi lebih dibanyakin kemana gitu yang buat ngisi CV-nya. Tapi yang perlu diingat dan tolong sebisa mungkin jangan manipulasi data ya, takutnya kalau dicek nanti malah kena blacklist atau gimana, dan karena awal-awalnya kayak gitu nanti pasti endingnya juga nggak bagus, jadi nggak usah. Nah, untuk yang selanjutnya yang kalian perlu punya adalah recommendation letter. Nah, recommendation letter itu biasanya mintanya 2 biasanya, tapi kadang juga 1. Nah, untuk orang yang bisa ngasih recommendation letter itu biasanya orang yang sudah kenal kalian minimal 6 bulan. Itu bisa dosen, bisa atasan gitu, bisa orang yang mau ini deket sama kalian, tapi ya jangan keluarga beda itu. Nah, kalau menurutku saranku sih lebih ke dosen yang bimbing kalian pas waktu skripsi ya, bukan yang rektor atau apa, soalnya itu memperlihatkan kalau memang orangnya itu memang sudah mengenal kamu dengan baik gitu loh, karena sudah membimbing kamu dan kamu lulusnya dibantu dengan dia, jadi dia lebih mengenal kamu lebih baik. Terus yang terakhir ada study plan. Nggak semua negara, nggak semua kampus, nggak semua beasiswa itu minta study plan, tapi ada bagusnya kalian tahu tentang study plan ini. Jadi study plan yang namanya study plan berarti rencana studi, isinya tentang rencana studi kalian apa, gimana, dan biasanya penelitian kalian besok itu tentang apa, kayak gitu dijelaskan di study plan gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi nyari sekolah maupun nyari beasiswa, kalian masih bisa, jangan capek buat berusaha. Terus kalau misalkan mau ada yang ditanyain nanti bisa tanya aja, bisa di komen maupun di sosial mediaku, nanti tanya aja. Tolong di like, di subscribe, sama di share mungkin ke teman-teman kalian yang butuh info. Terima kasih sudah nonton dan see you.